Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis asesmen dalam bimbingan karir, yaitu asesmen kematangan karir, asesmen adaptabilitas karir, dan asesmen kebutuhan karir. Yang pertama adalah asesmen kematangan karir. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana asesmen kematangan karir. Jadi asesmen kematangan karir itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan seseorang dalam merencanakan dan mengambil keputusan mengenai karirnya. Jadi setiap individu itu tentu memiliki tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Ada yang sudah memiliki gambaran jelas tentang cita-cita dan pekerjaannya yang dia inginkan. Tetapi ada juga yang masih bingung nih menentukan pilihan ke depannya. Jadi melalui asesmen ini, konselor itu dapat mengetahui apakah seseorang itu sudah memahami minat bakat dan kemampuannya serta pilihan karir yang sesuai dengan dirinya. Jadi asesmen kematangan karir ini dapat membantu seorang individu untuk lebih yakin dalam menentukan langkah pendidikan maupun pekerjaan di masa depan. Contohnya, seorang siswa nih yang sudah mengetahui nih jurusan kuliah ke depannya, misalkan dia ingin memilih salah satu jurusannya dengan alasannya kenapa pilihannya dia memilih jurusan tersebut dan memiliki rencana setelah lulusnya gitu. Nah, dapat dikatakan memiliki kematangan karir yang cukup baik kalau misalkan seseorang itu sudah merancang planning tersebut. Selanjutnya, ada juga asesmen rehabilitas karir. Nah, jadi asesmen ini digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menghadapi perubahan yang terjadi di dunia kerja. Seperti contohnya yang kita ketahui nih, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar kerja terus berlangsung dengan sangat cepat. Nah, oleh karena itu setiap individu itu perlu memiliki kemampuan beradaptasi. Nah, jadi asesmen adaptabilitas karir itu membantu melihat apakah seseorang mampu menyesuaikan dirinya dengan perubahan atau menghadapinya dengan tantangan baru. Nah, jadi mempelajari keterampilan baru serta tetap percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi yang berkaitan dengan karir. Contohnya ketika suatu pekerjaan nih mulai menggunakan teknologi baru ya. Pada saat ini seperti kebanyakan kita itu menggunakan teknologi AI. Jadi seseorang itu yang memiliki adaptabilitas karir yang baik akan berusaha belajar dan mengembangkan kemampuan agar tetap dapat bersaing. Jadi sebaiknya jika seorang sulit menerima perubahan, maka ia juga mungkin akan mengalami kesulitan dalam perkembangan karirnya. Nah, oleh karena itu kemampuan beradaptasi menjadi salah satu keterampilan penting ya teman-teman yang harus memiliki pada era modern seperti sekarang. Lalu ada kemudian yang ketiga itu ada asesmen kebutuhan karir. Lalu ada asesmen yang ketiga itu adalah kebutuhan karir. Nah, jadi asesmen kebutuhan karir itu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan layanan karir yang diperlukan oleh peserta didik atau individu. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam perencanaan karirnya. Nah, ada yang membutuhkan informasi tentang jurusan pendidikannya, terus ada yang memerlukan bantuan mengenal minat dan bakatnya, terus ada juga yang membutuhkan bimbingan dalam menentukan pekerjaannya. Jadi sesuai dengan dirinya. Jadi melalui asesmen kebutuhan karir ini, konselor dapat gitu memberikan layanan yang lebih tepat sasarannya sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, dengan begitu program bimbingan karir yang diberikan menjadi lebih efektif dan bermanfaat. Nah, jadi sebagai contoh ya, jika hasil asesmen menunjukkan bahwa banyak siswa itu masih bingung untuk memilih jurusan kuliah, nah maka sekolah dapat menyelenggarakan layanan informasi karir atau konseling karir yang berfokus pada pemilihan jurusan dan perencanaan masa depannya mereka gitu. Jadi kesimpulannya, dari ketiga asesmen ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses bimbingan karir ya teman-teman. Dari asesmen kematangan karir, untuk membantu pengetahuan kesiapan individu dalam mengambil keputusan karir, terus ada asesmen
adaptabilitas karir, membantu pengukuran kemampuan individu dalam menghadapi perubahan dunia kerjanya. Sedangkan asesmen kebutuhan karir itu membantu mengetahui layanan apa yang paling dibutuhkan oleh peserta didik dalam pengembangan karir. Nah, jadi dengan adanya ketiga asesmen tersebut itu, individu tuh dapat lebih memahaminya dirinya. Jadi lebih siap menghadapi dunia kerja, dunia masa depan mereka, serta mampu merencanakan masa depan karir secara lebih matang dan terarah gitu. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.